Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Selanjutnya buka halaman berapa? Masih 2-3 aja. Ya gulamu qad taqayyata bil adat. Kamu telah mengikat diri kamu dengan tradisi yang ada pada diri kamu. Kita ini terikat dengan tradisi yang ada, dengan kearifan lokal dan sebagainya, dengan logika, dengan perasaan dan sebagainya. Wa tuqayyidullaha bitalabil aqsam. Tetapi kamu juga ingin membelenggu Allah dengan meminta bagian kepada Allah, ikut mengatur. Jadi jatah-jatah rizki yang sudah diatur itu kamu ingin mengatur juga, itu persoalannya. Wal wuquf ma'as sabab wa nisyanil musabbib wa tawakkul alaihi. Dan kamu ngotot tetap berkeras berpihak kepada sabab dan asbab, tapi tidak berpihak kepada musabbib. Kamu lebih tergantung kepada asbab, tidak kepada musabbib. Kamu selalu bersikukuh mempertahankan kausalita, tapi tidak mau memahami Allah sebagai prima kausa. Oh, cerdas belajar dia. Wa tawakkul alaih, dan kita masih enggan untuk berserah diri kepada Allah. Beli tuli pasrah peka, melu ngatur. Ya. Alaika bisti'nafil amal wal ikhlas fih. Sekarang sudah saatnya Anda harus mulai action. Ya, melakukan action, ya, wal ikhlas fi, dan di situ juga diperlukan ada loyalitas inside your action. Tadi ada loyalitas di situ, perlu ada kesetiaan. Menggawene dudu padu asal oyak, tapi betul-betul ada loyalitas. Maksudnya di sini ikhlas ini bukan ikhlas itu tidak minta upah, tapi ikhlas itu artinya pekerjaan itu dikerjakan secara profesional. Jadi profesionalisme itu merupakan bagian penting dalam membangun keikhlasan. Qala azza wa jalla wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku bikin jin dan manusia itu tidak ada tujuan lain kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku. Kenapa disebutkan jin dulu daripada manusia? Ya memang yang diciptakan jin dulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa jin dulu? Ya memang jin dulu. Nah, ketika bumi kita ini masih berusia kurang dari 4 miliar tahun, masih panas, jin sudah diciptakan. Kenapa? Ya karena cocok buat jin, karena jin juga dibuat dari api kok. Wa khalaqnal janna mim marijin benar, dari jilatan api. Ya kalau kamu diciptakan sama jin, ya kamu geseng. Bumi ini baru layak bumi kita ini baru layak dihuni setelah 14 miliar tahun lamanya. Dari mulai terjadi ledakan pertama itu sampai sekarang sudah layak hidup itu baru baru bisa ditinggali setelah 14 miliar tahun cahaya. Nabi Muhammad itu diciptakan awal, tetapi dimunculkan akhir. Namanya Nabi zaman akhir. Khatamul Anbiya wal Mursalin, tidak ada lagi Nabi setelah itu. Karena kita ini hidup itu sudah di penghujung nih. Terus kali itu tepuk gue peking wis. Jadi turunnya Nabi Muhammad juga sudah sebagai pertanda bahwa kita sudah berada di penghujung. Kapan terjadinya? Terjadinya itu nanti secara tiba-tiba, ya, hatta idza
atau ma'utu biha akhadnahum baghtatan. Ketika mereka sudah mencapai segalanya, ya, akan kami renggut secara tiba-tiba. Itu ketika mereka di dunia berfoya-foya, sedang mengadakan pesta sedunia. Biasanya pesta dunia itu ulang tahun baru. Ma khalaqahum lil hausi. Allah menciptakan mereka jin dan manusia itu bukan untuk foya-foya loh, untuk mengumbar nafsu. Wa ma khalaqahum lil abi, diciptakan mereka bukan untuk main-main. Wa ma khalaqahum lil akli, diciptakan mereka bukan hanya untuk makan. Wa syurbi dan minum, wa naum dan tidur, wa nikah dan kawin, bukan itu. Tanabbahu ya ghaffalu min ghafalatikum. Sadarlah, bangkitlah wahai orang-orang yang telah lalai dari kelalaianmu itu. Yakhtu qalbuka ilaihi khutwatan, melangkahlah ya dengan hatimu kepada Allah satu langkah. Wa yakhtu hubbuhu ilaika, dan cintanya akan melangkah kepadamu khutwatin, beberapa langkah. Kamunya selangkah, cinta Allah kepadamu akan melangkah beberapa langkah. Huwa ila riqa'il muhibbina aswaqu minhum. Dia ya ingin menjumpai Allah, orang-orang yang mencintai itu lebih rindu, lebih bersemangat daripada mereka yang mencintainya. Ketika engkau mencintai Allah, siapa yang paling menggebu-gebu ingin bertemu? Bukan kamu, Dia yang kau cintai. Allah yang lebih pengen cepat bertemu dengan kamu. Wahai kekasih-kekasihku, kata Allah, aku lebih merindukan kamu daripada, ya kan, kamu merindukan aku. Dan pertobatanmu adalah ditunggu. Sampai sekarang ditunggu. Iya. Jangan khawatir, sini datang ke sini bawa segala tobat, segala dosa-dosamu, ku ampuni semua. Ya, innallaha asyaddu farahan. Innallaha asyaddu farahan bi taubati 'abdil mu'min birajulin ba'at rahilatuhu fid dawi. Allah lebih senang ya seorang hamba yang bertobat kepada Allah daripada seorang musafir yang mobilnya hilang dengan segala isinya tiba-tiba ketemu lagi. Ya, yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Idza arada 'abdun li amrin hayya alahu. Ketika Allah menghendaki kepada seorang hambanya, apa saja yang dikehendakinya. Allah menghendaki dia kaya, menghendaki orang itu jadi benar, Allah pasti akan memuluskan jalannya, akan diberi banyak kemudahan. Ketika Allah akan menghendaki engkau jadi orang benar, akan diberikan kemudahan oleh Allah, kamu bisa ketemu dengan orang yang benar. Allah menghendaki kamu bisa berusaha dan jadi pengusaha besar, akan dipersiapkan Allah menghendaki kalian ketemu dengan pengusaha-pengusaha besar. Hadza syai'un yata'allaqu bil ma'ani la bisuwari. Ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan makna, tidak berkaitan dengan gambar. Ini berkaitan dengan batin, bukan dengan zahir. Ini yang tidak kelihatan mata, bukan urusan yang kelihatan mata. Makna, ya, konsep-konsep yang ada di sana. Tetapi antara konsep dan realita, antara pikiran dan fakta, memang prosesnya pertama muncul tuh semuanya di alam imajinasi dulu. Makhluk-makhluk yang ada ini semuanya berawal dari imajinasi dulu. Idza tamma li 'abdin ma zakartu, kalau terjadi
apa yang saya sebutkan tadi, saha zuhduhu fid dunya wal akhirah. Baru pertama kali kalau dia sudah memang akan diarahkan jadi orang yang benar nantinya, pertama kali langkah awalnya adalah kezuhudannya yang akurat. Akurasi dalam kezuhudan. Persepsinya benar tentang zuhud. Zuhud itu bukan pencitraan ya, memang itu konsepsional dari dalam diri kita sendiri. Bukan pencitraan orang pakaiannya kumal, makan. Ya kun mah bukan zuhud, memang dianggap punya duit. Iya, ya kan begitu. Sim dengan terpesiramai ya. Zuhud fid dunya wal akhirat. Jadi zuhud di dunia dan zuhud di akhirat. Zuhud di dunia ya beli pengen sugi, zuhud akhirat ya beli pengen suarga. Bahkan masih pengen suarga durung zuhud sih lagi. Wa ma siwa al maula, selain Allah itu tidak ada yang dicintainya. Taji'uhu as-sihhatu biji'atil maliki mulki wasultanah wal imarah. Nah nanti akan datanglah kalau sudah benar zuhudnya itu benar sesuai dengan aturan, nah akan datanglah kebenaran itu bersama dengan kekuasaan, kearifan, kerajaan, imarah. Taji'uhu akan datang, akan diberikan kemudahan oleh Allah. Ada ini bukan tasira ditambah an ya, antasira. Antasira taji'uhu antasira zurratuhu jabalan qatratuhu bahran. Nantinya kalau sudah begitu, nantinya sebutir pasir itu akan menjadi gunung. Qatratuhu bahran, dan nanti tetesan airnya akan menjadi lautan. Kaukabuhu qamaran, planetnya akan menjadi bulan. Qamaruhu syamsan, dan bulannya akan menjadi matahari. Ini gambaran dari pertumbuhan perkembangan proses menuju pada kesempurnaan itu. Wa qaliluhu katsiran, sedikitnya jadi banyak. Mahwuhu wujudan, yang tadinya terhapus menjadi wujud ada. Fana'uhu baqa'an, kefananya menjadi keabadian. Taharrukuhu sabatan, gerakannya semakin mantap. Ta'lu syajaratuhu wa tashmahu ilal arsy, nanti pohonnya akan menjulang tinggi sampai ke aras. Wasluhu ilas sara, dan akarnya dasarnya sampai ke bumi. Wa yaghallu aghsanuha fid dunya, dan nanti dahannya memenuhi dunia. Wal akhirah ma hadhil aghsan, apa itu dahan dan itu? Al hukmu wal ilmu, kekuasaan dan keilmuan. Nah, mahadil aghsan wal ilm. Tasirud dunya indahu kahalaqatil khatami. Dunia akan menjadi seperti cincin yang ada di jarimu itu. Dalam dunia akan dalam genggaman. Nanti saya uraikan kenapa orang zuhud kok akhirnya bisa menguasai dunia. Nanti saya uraikan. La dunya tamlikuhu wala ukhra tuqayyiduhu. Dunia tidak lagi memilikinya, dan akhirat juga tidak akan membatasinya. Ya, kita boleh memiliki dunia, tapi tidak boleh dunia memiliki kita. Kita boleh menguasai harta, tapi jangan sampai harta menguasai kita. Wala yamlikuhu malikun wala mamluk, tidak ada siapa menguasainya. La yuhjibu hajibun, tidak bisa dihalangi oleh siapapun.
Iya, illa la yakhudhu ahadun, tidak bisa dimanfaatkan oleh siapapun, tidak bisa dieksploitir oleh siapapun. La yakhudhuhu ahadun, la yukaddiruhu kadarun, tidak bisa di apa butak kok apa tidak ada orang siapapun yang bisa membuat pikirannya menjadi keruh. Buat keruh nggak ada jiwanya. Fa idza tamma hadza saluha hadzal 'abd al-wuquf ma'al khalqi. Nah, kalau ini semuanya sudah benar, ya, sudah lempeng, sudah sesuai dengan standarnya, baru dia bisa bergaul dengan manusia, menjadi orang yang punya kepribadian yang kokoh, tidak bisa dimanfaatkan oleh siapapun, tapi dia yang bisa memanfaatkan, tidak bisa dipengaruhi siapapun, dia yang bisa mempengaruhi orang sekitarnya.